Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yang perlu saya aturkan pada hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini hal yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan kepercayaan lain. Karena di sini secara khusus, secara spesial Tuhan menyatakannya demikian. Dan pasti ada penolakan-penolakan di antara kita. Pada zaman Tuhan Yesus itu sudah ada penolakan. Di hari-hari ini di masyarakat kita pun juga masih terdapat penolakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Nah, ketika kita mengajar demikian, kita semestinya memberitahukan bahwa benar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Lalu di mana ayatnya? Disinilah, pada perikop inilah kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Lalu apa yang ada di dalam perikop ini kita dengarkan terlebih dahulu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini dilaksanakan oleh orang yang baru saja sembuh dari sakitnya. Dari sakit lumpuhnya, dia diminta untuk bangun, membawa di tempat tidurnya, lalu pulang. Dia pun pulang. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang Farisi yang tidak mau menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa orang yang lumpuh itu sudah dihapus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Di sini dikatakan sebagai Anak Manusia
itu berkuasa mengampuni dosa manusia. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini teman-teman kita di antara kita juga masih tidak bisa menerima seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dilihatnya adalah kenapa manusia bisa mengampuni dosa. Bukankah yang mengampuni dosa itu hanya Allah? Ini hanya manusia. Kenapa mengampuni dosa? Bukankah Dia bukan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, iman kita mulai dari saat ini berubah dari hanya sekedar manusia, hanya semata manusia, lalu kita melompat beriman kepada yang tidak hanya manusia, tetapi Allah. Lalu kita bisa memberi penjelasan, memahamkan diri kita sendiri, dan memahamkan orang lain bahwa Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, juga sepenuhnya manusia. Amin. Berkah dalam.